Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, panas terasa seperti membakar kulit. Matahari sudah tinggi, menyengat dari balik gudang-gedang tinggi di tengah kota. Jalanan ramai dengan orang-orang yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang berjalan cepat sambil menatap ponsel, ada yang menunggu ojek online, ada juga yang sedang berlari karena takut terlambat ke kantor. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang wanita tua berdiri di depan sebuah bank besar yang tampak megah dengan dinding kaca berkilau. Pakaian wanita itu lusuh, rambutnya acak-acakan. Wajahnya terlihat letih, tapi di matanya ada sesuatu seperti keyakinan yang dalam. Namanya Bu Siti. Bu Siti berdiri cukup lama di bawah terik matahari. Di tangannya ada tas kain lusuh yang warnanya sudah pudar, seperti sudah bertahan-tahan, tidak diganti. Tas itu kecil, tapi dia menggenggamnya erat, seolah di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Orang-orang yang lewat memandangnya aneh. Ada yang berbisik pelan, ada yang menatap sinis, bahkan ada yang menutup hidung karena mengira wanita itu seorang pengemis. Beberapa anak muda yang baru keluar dari bank sempat tertawa kecil, membicarakan Bu Siti sambil memegang ponsel mereka. "Kasihan banget, panas-panas, masih juga ngemis," kata salah satu dari mereka. "Ngemis di depan bank? Biar kelihatan kaya kali," jawab temannya sambil tertawa. Bu Siti hanya menunduk. Dia sudah terlalu sering diperlakukan seperti itu. Dia tidak marah, tidak tersinggung. Hatinya sudah cukup kuat menghadapi pandangan dan hinaan orang. Ia tahu orang-orang menilai dari luar. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya sedang ia bawa dalam tas lusuhnya itu. Ia menatap papan besar bertuliskan Bank Sentra Nasional di atas pintu masuk. Gedungnya megah dengan pintu kaca otomatis yang terbuka dan tertutup setiap beberapa detik, mengeluarkan udara dingin dari dalam. Udara sejuk itu seolah mengejek panasnya terik di luar. Bu Siti menarik napas pelan. Sudah 2 kali ia mencoba masuk, tapi kakinya selalu terasa berat. Ada perasaan ragu, bukan karena ia takut, tapi karena ia sadar penampilannya tidak pantas untuk tempat semewah itu. Namun hari itu, ia tidak punya pilihan lain. Ia sudah menunggu 1 tahun penuh sejak surat itu diterimanya dari notaris peninggalan almarhum Pak Herman. Hari ini adalah hari ia harus mencairkan sebagian uang yang dititipkan padanya. Uang yang bukan hanya miliknya, tapi juga amanah besar yang harus ia jalankan. Sebelum melangkah, Bu Siti merapikan sedikit ujung kerudungnya yang sudah pudar warnanya. Dia ingin terlihat sopan, walau bajunya sudah banyak tambalan. Ia menatap bayangannya di kaca bank yang mengilap, dan sesaat merasa malu pada dirinya sendiri. Tapi kemudian ia mengingat pesan Pak Herman sebelum meninggal. "Siti, kalau kamu sudah gak ada saya, jangan pernah malu dengan keadaanmu. Yang penting, hatimu tetap bersih." Kata-kata itu terngiang lagi di telinganya, membuat langkahnya akhirnya bergerak masuk. Begitu ia melewati pintu kaca otomatis, udara dingin dari dalam langsung menyentuh kulitnya. Badannya sedikit bergetar, antara karena AC yang terlalu dingin atau karena gugup. Di dalam bank itu, semua tampak rapi dan modern. Lantai marmer mengilap, kursi tunggu berjajar, suara printer dan percakapan teller bercampur dengan bunyi nomor antrean yang terus berbunyi dari pengeras suara. Semua orang terlihat sibuk, tapi begitu Bu Siti masuk, suasana sedikit berubah. Beberapa orang langsung menatapnya. Ada yang menatap dengan penasaran. Ada juga yang langsung mengernyitkan hidung. Seorang ibu muda
yang sedang duduk sambil main ponsel mendadak menarik tasnya lebih dekat. Seorang pria berpakaian rapi di dekat meja customer service melirik cepat dan langsung berpaling. Bu Siti pura-pura tidak peduli. Ia melangkah perlahan ke arah meja satpam untuk bertanya. "Permisi, Nak." Suaranya pelan dan bergetar. "Kalau mau ambil uang, antrenya di mana ya?" Satpam yang berjaga menatap Bu Siti dari ujung kepala sampai kaki. Ia melihat pakaian yang lusuh, sandal jepit yang sudah tipis, dan tangan keriput yang menggenggam tas kain usang. Satpam itu menarik napas, lalu menjawab dengan nada datar. "Bu, ini bank, bukan tempat minta sumbangan. Kalau ibu mau ngambil uang, harus ada buku tabungan, KTP, dan kartu antrean." "Saya bawa, Nak. Saya bawa semuanya," jawab Bu Siti lirih. Satpam itu tertawa kecil. Separuh tidak percaya. "Ya sudah, coba kasih lihat. Tapi antre dulu sana. Ambil nomor antrean di mesin itu." Bu Siti mengangguk pelan, berjalan perlahan menuju mesin antrean otomatis. Tapi ketika ia berdiri di depannya, ia terlihat bingung. Mesin itu punya layar sentuh, dan Bu Siti tidak tahu cara menggunakannya. Ia berdiri lama sambil membaca tulisan di layar, tapi tidak juga menekan tombol apapun. Beberapa orang di belakangnya mulai tidak sabar. "Bu, pencet aja tombolnya. Susah amat," kata seorang pria muda dengan nada kesal. Saya takut salah, Nak," jawab Bu Siti pelan. Pria itu menghela napas keras, lalu memencetkan tombol untuknya. "Tuh, gampang kan? Jangan lama-lama." Bu Siti tersenyum kecil, mencoba berterima kasih, tapi pria itu sudah pergi. Ia menggenggam kertas antrean di tangannya. Nomornya jauh, tapi ia sabar menunggu. Ia duduk di kursi tunggu paling pinggir agar tidak mengganggu siapapun. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat teller-teller muda yang sibuk melayani nasabah. Semua tampak rapi, wangi, dan berpendidikan tinggi. Sesekali ia melihat dirinya sendiri di pantulan kaca dan merasa seperti tidak pantas berada di tempat itu. Tapi kemudian ia kembali menatap tas lusuhnya, mengingat lagi surat dari Pak Herman yang disimpannya di dalam. "Kalau hari itu tiba, ambil uangnya Siti." Begitu tulis Pak Herman dalam suratnya. "Tapi jangan lupa, gunakan untuk kebaikan, bukan semua untukmu, tapi untuk orang-orang yang butuh. Kamu tahu siapa mereka?" Surat itu membuat Bu Siti menahan air mata setiap kali membacanya. Ia ingat bagaimana dulu Pak Herman memperlakukan dirinya dengan baik. Tidak pernah marah, selalu menganggapnya seperti keluarga sendiri. Ketika keluarga Pak Herman sibuk berebut harta, justru Bu Siti yang merawat beliau sampai akhir hayatnya. Tidak ada yang tahu, hanya notaris dan Tuhan yang tahu, bahwa sebagian besar harta Pak Herman diwariskan kepada Bu Siti. Nomor antrean terus berjalan. Satu demi satu nasabah dipanggil. Ada yang mengambil uang tunai, ada yang setor, ada juga yang hanya bertanya. Tapi setiap kali teller memanggil, semua orang akan melihat ke arah kursi tunggu, dan pandangan mereka selalu berhenti di Bu Siti Sioliola. Mereka menunggu kapan wanita lusuh itu akan disuruh keluar karena dianggap mengganggu. Ketika akhirnya nomor antrean Bu Siti dipanggil, jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri perlahan, melangkah menuju meja teller dengan hati-hati. Di belakang meja itu duduk seorang teller muda bernama Rina. Wajahnya cantik, riasannya rapi, dan bibirnya tersenyum tipis. Tapi senyum itu berubah menjadi datar begitu melihat Bu Siti. "Iya, Ibu, ada keperluan apa?" "Saya mau ambil uang, Nak," jawab Bu Siti sopan. "Ambil uang? Maksudnya tabungan Ibu sendiri?" "Iya, ini buku tabungannya," katanya sambil menyerahkan buku dan surat dari tas kainnya. Rina mengambil buku itu, tapi ekspresinya langsung berubah. Ia menatap buku tabungan yang sudah kusam. Nomor rekeningnya hampir pudar. Dalam hati ia bergumam, "Rekening kayak gini
Pasti udah lama gak aktif. Dengan malas, ia mengetik nomor rekening itu ke komputer. Sambil menunggu, ia melirik Bu Siti yang berdiri diam sambil menunduk. Beberapa detik kemudian, layar komputernya menampilkan data rekening. Tapi angka yang muncul membuat matanya melebar. Ia sempat mengira itu kesalahan sistem. Ia mengetik ulang. Hasilnya sama. Saldo Rp1 00.00,00. Jantung Rina berdetak cepat. Ia menoleh ke arah Bu Siti yang masih berdiri tenang di depannya. Bu, ini rekening atas nama Ibu Siti binti Abdullah? Tanyanya perlahan. Iya, betul nak. Boleh saya tanya, Ibu tahu saldo rekening Ibu sekarang? Bu Siti tersenyum kecil. Mungkin banyak nak, tapi bukan semuanya untuk saya. Ada yang harus saya bagi untuk orang lain. Rina terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa teller lain yang duduk di sebelahnya penasaran dan mendekat. Mereka melihat layar komputer Rina dan wajah mereka pun berubah. Satpam yang tadi menertawakan Bu Siti juga memperhatikan dari jauh. Ia berjalan pelan, mendekat ke meja teller, lalu berdiri kaku saat mendengar kabar itu. Ini benar, Ibu yang punya rekening ini? Suara Rina kini terdengar gemetar. Iya, nak, ini semua titipan. Saya cuma disuruh jaga sama almarhum majikan saya. Hari ini saya mau ambil sedikit buat anak-anak yatim di kampung. Suasana bank yang tadi sibuk mendadak hening. Beberapa orang yang sedang antre mulai berbisik-bisik. Ada yang tidak percaya. Ada yang menatap Bu Siti dengan mulut terbuka. Mereka yang tadi menertawakan kini hanya bisa menunduk malu. Bu Siti tetap berdiri tenang. Tidak ada kesombongan di wajahnya. Hanya ketenangan. Seolah semua ini sudah direncanakan oleh Tuhan sejak lama. Sementara itu, di luar bank, panas siang semakin terik. Tapi di dalam hati Bu Siti, ada kesejukan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Hari itu bukan hanya tentang mengambil uang. Hari itu adalah hari ketika kebenaran pelen-pelen menampakkan dirinya. Bahwa orang yang dianggap rendah kadang menyimpan nilai yang jauh lebih tinggi dari yang terlihat di mata manusia. Ia menatap sekeliling, melihat orang-orang yang kini sibuk memandangnya dengan rasa kagum bercampur penyesalan. Tapi Bu Siti tidak membalas dengan amarah. Ia hanya berkata pelan, "Nak, jangan lihat orang dari bajunya. Kadang yang lusuh justru menyimpan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang." Kalimat sederhana itu terucap dengan tenang, tapi menampar hati semua orang yang mendengarnya. Begitu Bu Siti melangkah lebih dalam ke dalam bank, aroma parfum mahal langsung menusuk hidungnya. Bau yang tajam dan menyengat itu bercampur dengan suara ketikan mesin, dering telepon, dan bunyi sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai marmer. Ruangan itu tampak begitu mewah, dingin, dan berjarak bagi seorang wanita sederhana seperti dirinya. Setiap langkah yang ia ambil terdengar jelas di antara kesunyian yang tiba-tiba tercipta karena kehadirannya. Orang-orang yang tadi asyik dengan urusan masing-masing kini menatap ke arahnya. Pandangan itu tidak ramah. Ada rasa jijik, heran, bahkan takut. Mereka menilai dari pakaian, dari rambut kusut, dari sandal jepit yang sudah tipis. Tak ada satupun yang melihat hatinya. Bu Siti berjalan perlahan menuju teller, tempat di mana orang mengambil dan menyetor uang. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena gugup. Sudah lama sekali ia tidak masuk ke tempat seperti ini. Dulu, ketika masih bekerja di rumah Pak Herman, ia sering menemani beliau ke bank. Tapi waktu itu, semua pegawai bersikap ramah padanya, karena ia datang bersama majikannya yang kaya. Sekarang, saat ia datang sendiri, dengan pakaian lusuh dan wajah lelah, semua berubah. Tidak ada lagi senyum sopan dari pegawai. Tidak ada sapaan hangat. Hanya tatapan curiga
dan cibiran yang tersamar, seorang teller wanita dengan seragam rapi memandangnya dari balik kaca. Wajahnya cantik tapi dingin. Bu Siti mendekat pelan, menunduk sopan, dan berkata dengan suara yang sangat lembut, "Permisi, Nak. Saya mau ambil uang." Teller itu memandang dari ujung kepala sampai kaki. Matanya menatap penuh penilaian. Ia mengernyit dan menjawab dengan nada tinggi, "Bu, ini bank, bukan tempat minta sumbangan." Kata-kata itu membuat beberapa orang di antrean menoleh. Seorang ibu muda yang sedang menulis slip setoran langsung menutup mulutnya menahan tawa. Dua anak muda di kursi tunggu saling berbisik pelan sambil tersenyum sinis. Bu Siti diam saja, tidak membalas. Ia hanya menunduk, menatap lantai, mencoba menahan perasaan yang mulai bergetar di dadanya. Dengan suara lirih, ia berkata, Saya bukan mau minta sumbangan, Nak. Saya mau ambil uang saya sendiri." Seketika ruangan menjadi ramai. Seorang pria muda dengan kemeja putih di belakangnya tertawa kecil. "Ambil uang? Kamu punya rekening, Bu?" katanya dengan nada mengejek. Beberapa orang ikut tertawa kecil. Suara tawa itu seperti pisau yang menusuk hati Bu Siti perlahan. Ia mengangguk pelan tanpa berani menatap siapapun, lalu mengeluarkan buku tabungan dari dalam tas kain usangnya. Buku itu sudah kusam, warnanya pudar, tapi tetap ia jaga dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Teller itu mengambil buku tabungan itu dengan raut malas. Ia membolak-balik halamannya sambil bersuara ketus, "Bu, buku tabungan model lama kayak gini udah gak berlaku. Sekarang semua pakai sistem online. Ini pasti rekening lama yang udah ditutup." Bu Siti menggeleng pelan. "Masih aktif, Nak. Saya dikasih tahu sama notaris, uangnya masih di sini. Katanya saya bisa ambil di cabang manapun." Teller itu mengangkat alisnya, antara heran dan tidak percaya. "Notaris? Notaris? Apaan, Bu? Ini bank, bukan pengadilan waris." Suara tawa kecil kembali terdengar dari beberapa nasabah yang sedang antre. Ada yang menatap Bu Siti dengan pandangan kasihan, tapi kebanyakan menatap dengan rasa geli. Dalam hati mereka mungkin berpikir, siapa juga yang mau mempercayai wanita seperti itu punya rekening di bank besar. Tapi Bu Siti tidak menatap siapapun. Ia tetap berdiri tegak, meski tubuhnya mulai bergetar. Tangannya yang keriput menggenggam erat tas lusuhnya, seolah di situ tersimpan keberanian terakhir yang ia punya. Teller itu akhirnya memasukkan buku tabungan ke dalam sistem komputer. Awalnya ia melakukannya dengan setengah hati. Ia mengetik nomor rekening itu sepat-sepat, berharap sistem akan menampilkan pesan rekening tidak ditemukan. Tapi saat data muncul di layar, ekspresinya berubah drastis. Ia mengedipkan mata, memastikan ia tidak salah lihat. Ia menatap layar lebih dekat, lalu menelan ludah. Di situ, di layar komputernya, tertera nama Siti binti Abdullah dengan saldo rekening yang membuatnya hampir ternganga. Angka 0 di belakang nominalnya tidak sedikit. Ia memeriksa ulang, takut salah. Tapi angka itu tidak berubah. 100 miliar rupiah. Wajah teller itu mendadak pucat. Tangannya sedikit gemetar saat menatap Bu Siti yang masih berdiri di depannya dengan tenang. Dalam hatinya muncul campuran rasa malu dan kaget. Wanita yang tadi ia hina ternyata benar-benar punya uang di bank ini. Bahkan lebih banyak dari siapapun yang ada di ruangan itu. Tapi ia belum berani bicara. Ia menatap layar lagi, memastikan tidak ada kesalahan sistem. Ia mengeklik beberapa menu tambahan untuk memastikan data tersebut asli, bukan error. Semua data valid. Rekening itu benar-benar aktif dan saldo yang tertera nyata. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara pelan berkata, "Bu, ini benar Ibu Siti binti Abdullah?" "Iya, Nak, itu nama saya," jawab Bu Siti tenang. Boleh saya tanya, Bu, Ibu tahu saldo rekening ini?"
Bu Siti tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Saya tahu, Nak, tapi uang itu bukan semua untuk saya. Itu amanah dari orang baik yang sudah nggak ada. Suasana bank mendadak berubah. Orang-orang yang tadi menertawakan mulai memperhatikan dengan wajah bingung. Satpam yang berdiri di dekat pintu maju beberapa langkah, mencoba mengintip layar komputer teller. Salah satu nasabah, seorang pria paruh baya dengan jas rapi, ikut melongok dari kejauhan. "Ada apa, Mbak?" tanyanya pelan. Teller itu menatapnya sekilas, lalu menelan ludah lagi. "Nggak apa-apa, Pak, hanya ada sedikit kejanggalan data," katanya, mencoba menutupi. Tapi ekspresinya sudah cukup untuk membuat semua orang penasaran. Bu Siti tetap diam. Ia tahu semua mata tertuju padanya. Tapi ia tidak ingin menjelaskan apapun sebelum waktunya. Di dalam hatinya, ia berdoa pelan agar semua berjalan lancar. Ia tidak ingin mempermalukan siapapun, meski dirinya baru saja dipermalukan. Ia hanya ingin menyelesaikan urusannya, mencairkan sebagian uang itu untuk membantu anak-anak yatim di kampungnya. Namun Tuhan seolah ingin memberi pelajaran, bukan hanya untuk Bu Siti, tapi untuk semua orang di ruangan itu. Beberapa menit kemudian, teller itu berdiri dan memanggil atasannya. Manajer cabang datang dengan langkah cepat. Pria itu tampak bingung ketika diberitahu tentang rekening Bu Siti. Ia memeriksa layar, lalu menatap Bu Siti dengan wajah heran. "Ibu benar pemilik rekening ini?" tanyanya sopan. Berbeda dengan nada teller sebelumnya, Bu Siti mengangguk pelan dan menunjukkan surat dari notaris yang disimpannya di tas. Manajer itu membaca surat itu dengan saksama, lalu mengangguk paham. Ia tahu surat itu asli. Ia menatap Bu Siti lama, mungkin antara kagum dan malu. Sementara itu, orang-orang di antrean mulai berbisik-bisik lebih keras. 100 miliar? Serius? Itu yang bener aja. Dia aja pakai sandal bolong. Jangan-jangan dia orang penting nyamar? Mana ada pengemis punya duit segitu? Suara-suara itu membuat suasana jadi panas. Tapi kali ini bukan karena ejekan, melainkan rasa tidak percaya. Mereka seperti baru sadar bahwa orang yang mereka pandang hina barusan mungkin jauh lebih berharga dari yang mereka kira. Beberapa mulai menunduk malu, terutama pria muda yang tadi menertawakan Bu Siti di antrean. Ia bahkan tidak berani menatap lagi. Ia berpura-pura sibuk dengan ponselnya, padahal wajahnya memerah. Manajer bank mempersilakan Bu Siti duduk di kursi khusus tamu prioritas. Kursi yang empuk dan biasanya hanya dipakai oleh nasabah VIP. Bu Siti sempat menolak, tapi sang manajer memaksa dengan sopan. "Mohon maaf sebelumnya, Bu, atas ketidaknyamanan yang Ibu alami. Kami akan bantu proses pencairannya." Kata-kata itu terdengar lembut, tapi bagi Bu Siti rasanya aneh. Tadi pagi ia dihina di depan umum, dianggap pengemis, bahkan ditertawakan. Sekarang orang-orang yang sama tiba-tiba jadi sopan, menunduk dan berbicara dengan penuh hormat. Bu Siti hanya menatap mereka dengan senyum kecil. Ia tidak membalas dengan sombong, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa Tuhan punya cara untuk membalik keadaan tanpa perlu banyak bicara. Ia mengusap sedikit keringat di dahinya, meski udara bang dingin. "Nggak apa-apa, Nak," katanya pelan. "Mungkin kalian belum tahu siapa saya. Tapi saya juga bukan siapa-siapa. Saya cuma orang yang dipercaya buat jaga titipan." Manajer itu tersenyum, tapi matanya terlihat berkaca-kaca. Ia tahu kalimat sederhana itu punya makna besar. Tellerina yang tadi menghina, kini menunduk dalam-dalam. Pipinya memerah, bibirnya bergetar. Ia ingin minta maaf, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap Bu Siti dari kejauhan, merasa bersalah. Dalam hatinya ia berkata, "Tuhan, maafkan saya sudah menilai orang dari bajunya." Waktu berjalan lambat siang itu. Orang-orang masih belum berhenti berbisik. Ada yang merekam dayam-dayum, ada yang mengirim pesan ke teman-temannya.
Cerita tentang wanita lusuh yang punya 100 miliar mulai menyebar dari mulut ke mulut di dalam bank itu. Tapi Bu Siti tidak peduli. Ia hanya ingin segera selesai dan pulang. Ketika semua dokumen sudah diperiksa dan identitasnya dikonfirmasi, ia menandatangani formulir pencairan dengan tangan gemetar. Beberapa pegawai bank datang menghampiri, menawarkan air minum, bahkan membantu memegang tasnya. Tapi Bu Siti menolak dengan lembut. "Terima kasih, Nak. Saya masih kuat." Dalam suaranya tidak ada kesombongan, hanya ketulusan yang membuat orang-orang di sekelilingnya semakin malu. Sebelum meninggalkan meja teller, Bu Siti sempat menatap sekeliling. Semua orang kini diam, tidak ada lagi tawa, hanya wajah-wajah yang menunduk, entah karena kagum, malu, atau takut. Ia tersenyum tipis dan berkata pelan, tapi jelas, "Nak, jangan suka remehkan orang. Kadang orang yang kelihatan gak punya apa-apa, justru punya sesuatu yang Tuhan titipkan lebih besar dari harta dunia." Suaranya lembut, tapi cukup keras untuk didengar oleh semua orang di ruangan itu. Tidak ada yang berani membalas. Teller Rina akhirnya meneteskan air mata. Ia berkata pelan, "Maafkan saya, Bu. Saya benar-benar minta maaf." Bu Siti menatapnya lembut. "Gak apa-apa, Nak. Saya juga dulu sering salah paham sama orang. Bedanya, saya belajar buat nggak ngulangin lagi." Dan siang itu, di bank megah yang dingin itu, suasana berubah hangat. Orang-orang yang tadinya sombong, kini diam tertunduk. Mereka menyadari sesuatu yang mungkin tak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari pakaiannya, dari sandal jepitnya, atau dari baunya, tapi dari hatinya. Dan Bu Siti, wanita yang datang dengan tas kain lusuh itu, baru saja mengajarkan mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup ketika nama itu muncul di layar komputer. Ruangan yang semula ramai dengan suara orang berbicara dan langkah kaki langsung terasa hening. Teller bernama Dina menatap layar monitor dengan wajah pucat. Ia tidak percaya dengan angka yang baru saja ia lihat. Matanya berulang kali membaca ulang tulisan di layar, seolah sistem sedang bercanda dengannya. Tapi tidak, di situ tertulis jelas, Siti binti Abdullah, saldo Rp 100.000.100 miliar rupiah. Tangannya yang tadi memegang buku tabungan kini bergetar halus. Ia menoleh ke arah Bu Siti yang masih berdiri di depan meja dengan postur membungkuk, memegang tas kain usang yang mulai lusuh di pinggirannya. "Bu, ini benar Ibu?" tanya Dina dengan suara pelan, tapi gemetar. Bu Siti menatap dengan senyum lembut. Senyum yang entah kenapa membuat orang yang melihatnya merasa hangat sekaligus malu. "Iya, Nak, itu uang peninggalan Bapak Herman," jawabnya tenang. "Saya cuma disuruh jagain. Sekarang saya mau cairkan sebagian buat bantu anak-anak yatim di kampung." Kalimat itu sederhana, tapi seperti petir yang menyambar ke seluruh penjuru ruangan. Orang-orang yang tadi sempat menertawakan, yang menganggap wanita itu hanya pengemis, kini menatap dengan wajah kaku. Ada yang spontan menelan ludah, ada juga yang menunduk dalam diam, berpura-pura melihat ponselnya untuk menutupi rasa malu. Satpam yang tadi bersikap sinis tiba-tiba melangkah pelan ke arah Bu Siti. Wajahnya menegang. "Maaf Bu, saya kira Ibu cuma..." ucapnya pelan, menunduk dalam-dalam. Bu Siti tersenyum lembut. "Gak apa-apa, Nak. Orang sering salah lihat. Saya sudah biasa." Nada bicaranya tenang, tidak ada sedikit pun rasa marah. Tapi justru karena ketenangan itu, rasa bersalah di dada satpam itu semakin besar. Ia menunduk makin dalam, berharap tanah bisa menelannya saat itu juga. Sementara itu, Dina masih menatap layar, berusaha menenangkan diri. Ia memanggil rekan di sebelahnya, seorang teller senior bernama Iwan. "Mas, tolong lihat ini deh. Saya takut salah baca." Iwan yang tadinya sedang membantu nasabah lain langsung datang mendekat.
Saat ia melihat layar, ekspresinya langsung berubah. Ia menatap Dina, lalu menatap Bu Siti, lalu kembali ke layar komputer. Ini beneran saldo aktif, Din. Transaksi terakhir juga bukan tipuan. Semuanya valid. Dina menatap Iwan dengan mulut sedikit terbuka. Jadi, wanita ini benar-benar punya 100 miliar? Bisiknya nyaris tak terdengar. Iwan hanya mengangguk pelan. Iya, dan datanya lengkap, valid, tanpa indikasi error. Ini rekening lama. Sudah ada sejak 10 tahun lalu. Tapi saldo terakhir masuk sekitar setahun yang lalu. Bu Siti masih berdiri tenang, seperti tidak peduli dengan reaksi orang-orang. Ia tidak tampak bangga, tidak pula terkejut. Justru ketenangannya membuat semua yang melihat merasa kecil. Dina berdehem pelan, mencoba kembali profesional. Baik Bu, kalau Ibu mau tarik uang, kami perlu verifikasi data dan tanda tangan. Tapi jumlahnya besar sekali. Ibu mau tarik berapa? Bu Siti mengangkat wajahnya perlahan. Saya cuma mau ambil sedikit, Nak. Cukup buat bangun rumah kecil dan bantu panti asuhan di kampung. Sekitar 200 juta aja. Dina nyaris menjatuhkan pulpen yang dipegangnya. 200 juta? Ulangnya. Kaget. Iya, Nak. Saya nggak butuh banyak. Saya cuma pengen tenang. Bisa bantu anak-anak yatim yang selama ini saya urus. Suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Manajer bank yang duduk di ruangan kaca di belakang teller mulai memperhatikan situasi. Ia melihat teller dan nasabah-nasabah lain tampak berkerumun dayam-dayam. Ada yang berbisik-bisik. Rasa penasaran membuatnya keluar. Ada apa ini? Tanyanya sambil melangkah ke depan. Dina menelan ludah sebelum menjawab. Pa, ini nasabah atas nama Siti binti Abdullah. Saldo beliau 100 miliar rupiah. Manajer itu menatap Dina dengan alis mengernyit, lalu berjalan cepat ke meja teller. Ia memeriksa layar komputer dan langsung membelalakan mata. Ini serius? Tanyanya dengan nada setengah tidak percaya. Dina mengangguk cepat. Semua data valid, Pak. Tidak ada kesalahan sistem. Manajer itu berbalik menatap Bu Siti. Ia seperti menilai ulang wanita itu dari kepala sampai kaki. Wajah Bu Siti tetap tenang. Tidak ada rasa gugup sedikit pun. Hanya ada kelelahan dan ketulusan di matanya. Ibu, boleh saya tahu uang sebanyak ini dari mana asalnya? Tanya manajer dengan suara sopan, tapi penuh rasa ingin tahu. Bu Siti menunduk pelan. Itu warisan dari almarhum majikan saya. Pak, namanya Pak Herman. Beliau orang baik, katanya. Uang itu buat saya kelola sebaik mungkin. Saya nggak pernah ambil sebelumnya karena takut salah pakai. Tapi sekarang saya mau gunakan untuk hal baik. Manajer itu terdiam beberapa detik, mencoba mencerna jawaban sederhana itu. Tidak ada nada sombong, tidak ada pembelaan. Semuanya diucapkan dengan tenang, tulus, dan jujur. Akhirnya ia mengangguk dan mempersilakan Bu Siti duduk di ruang tunggu VIP sambil menunggu proses verifikasi manual. Sementara Bu Siti berjalan menuju ruang itu. Orang-orang yang tadinya menatapnya dengan jijik, kini malah menunduk dalam-dalam. Ada seorang ibu muda yang tadi menertawakan, kini terlihat menyesal. Berbisik ke temannya, "Astaga, aku kira dia gila." Temannya menjawab lirih, "Makanya, jangan suka menilai orang dari penampilan." Bu Siti duduk di ruang tunggu itu sambil menatap jendela. Ia tidak merasa bangga atau lega, hanya bersyukur. Ia mengusap ujung matanya perlahan, mengingat wajah Pak Herman yang dulu selalu menasehatinya dengan lembut. "Siti, jangan pernah gengsi berbuat baik. Hidup itu bukan soal siapa paling kaya, tapi siapa paling berguna." Begitu pesan yang masih ia ingat jelas. Di luar ruangan, suasana bank berubah total. Orang-orang tidak lagi ramai, tapi lebih tenang dan hati-hati. Bahkan satpam yang tadi sempat menegur kasar,
kini sibuk menawari air minum ke Bu Siti dengan sikap sopan yang canggung. "Bu, mau air mineral?" "Bu," tanyanya pelan. Bu Siti tersenyum kecil dan mengangguk. "Terima kasih, Nak." Manajer bank kembali datang membawa beberapa dokumen. Ia duduk di hadapan Bu Siti. Nada suaranya penuh hormat. "Bu Siti, mohon tanda tangan di sini. Kami sudah verifikasi semua data. Dan memang benar, Ibu pemilik rekening ini. Kami juga sudah hubungi pusat. Dan tidak ada kendala." Bu Siti mengangguk, mengambil pulpen dengan tangan bergetar halus. Ia menandatangani kertas itu perlahan, huruf demi huruf. Manajer memperhatikan cara Bu Siti menulis. Tulisan tangannya sederhana, agak gemetar, tapi jelas terbaca. Terlihat bahwa ia bukan orang berpendidikan tinggi, tapi tulus dalam setiap gerakannya. Setelah selesai, manajer mengulurkan tangan. "Terima kasih atas kesabaran Ibu. Jarang sekali kami menemui nasabah dengan cerita seperti ini." Bu Siti tersenyum lagi. "Saya cuma jalani pesan orang baik, Pak. Kalau semua orang bisa saling bantu, hidup pasti lebih tenang." Beberapa karyawan bank yang melihat momen itu menunduk. Sebagian meneteskan air mata tanpa sadar. Mereka merasa malu. Di dunia yang sibuk mengejar gengsi dan penampilan, ada seorang wanita dengan pakaian lusuh yang mengajarkan mereka arti sebenarnya dari kaya. Proses pencairan berlangsung sekitar 30 menit. Sambil menunggu, Bu Siti duduk diam, sesekali tersenyum pada orang-orang yang lewat. Ia tidak tampak terburu-buru, seolah waktu tidak punya kuasa atas dirinya. Di kepalanya, ia hanya berpikir tentang anak-anak di kampung, wajah mereka yang polos, tawa mereka yang sederhana. Ia ingin membelikan mereka buku, seragam, dan makanan yang layak. Ketika teller kembali membawa berkas pencairan dan sejumlah uang tunai dalam tas khusus, semua mata kembali tertuju pada Bu Siti. Kali ini bukan tatapan menghina, tapi tatapan kagum dan hormat. Teller itu menyerahkan uang dengan kedua tangan gemetar. "Ini uang Ibu, sesuai permintaan, 200 juta rupiah." Bu Siti menerimanya dengan hati-hati, lalu memasukkan ke dalam tas kainnya. "Terima kasih, Nak," ucapnya pelan. Dina menunduk. "Maaf ya, Bu, saya sempat salah paham." Bu Siti menepuk tangannya pelan. "Nggak apa-apa, kadang Tuhan memang sengaja nunjukin siapa diri kita lewat kesalahan kecil." Setelah itu, Bu Siti berdiri dan bersiap pergi. Langkahnya pelan, tapi mantap. Setiap langkahnya seakan membawa beban dan berkah sekaligus. Semua orang memperhatikannya dengan diam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada ejekan. Yang tersisa hanya keheningan dan rasa hormat yang tidak terucap. Begitu ia sampai di pintu keluar, satpam membuka pintu dengan sopan, bahkan sedikit menunduk. "Hati-hati di jalan, Bu," katanya lirih. Bu Siti mengangguk. "Iya, Nak, terima kasih." Lalu ia melangkah keluar, meninggalkan ruangan yang kini terasa berbeda. Namun di hati setiap orang yang ada di dalam bank itu, sesuatu berubah. Mereka tidak akan lagi menilai seseorang dari pakaian atau penampilan, karena hari itu seorang wanita yang terlihat seperti gembel baru saja mengajarkan pada mereka apa artinya benar-benar kaya. Begitu manajer bank keluar dari ruangannya, semua mata langsung tertuju padanya. Langkahnya cepat, namun penuh wibawa. Suara sepatunya bergema di lantai marmer, dan setiap detik seolah menambah ketegangan yang sudah menumpuk sejak tadi. Ia membawa beberapa lembar dokumen dan sebuah map berwarna biru tua dengan logo bank di depannya. Di belakangnya, 2 staf administrasi berjalan sambil membawa berkas tambahan dan 1 unit mesin verifikasi tanda tangan elektronik. Semua orang tahu apa yang terjadi kali ini bukan perkara kecil. Manajer menghampiri Bu Siti yang duduk di ruang tunggu VIP dengan tenang. Wajah Bu Siti tetap lembut,
Matanya teduh seolah tidak menyadari bahwa seluruh bank kini memperhatikannya. Ibu Siti binti Abdullah, tanya manajer dengan nada sopan. Iya Pak, saya, jawab Bu Siti perlahan sambil tersenyum. Manajer mengangguk kecil, lalu berkata, terima kasih sudah sabar menunggu ya Bu. Kami sudah memastikan semuanya. Identitas ibu, tanda tangan, bahkan histori transaksi. Semuanya sah dan terverifikasi langsung dari pusat. Ibu memang pemilik rekening dengan saldo 100 miliar rupiah. Begitu kalimat itu diucapkan, suasana bank mendadak hening total. Tidak ada lagi suara langkah. Tidak ada lagi percakapan. Bahkan suara printer yang biasanya berderak terus-menerus pun entah kenapa berhenti. Semua kepala perlahan menoleh ke arah wanita berkerudung kusam yang masih memegang tas kainnya erat-erat. Wanita yang tadi dianggap pengemis, kini berdiri sebagai salah satu nasabah paling kaya yang pernah datang ke bank itu. Beberapa nasabah yang tadi menertawakan, kini menunduk dalam-dalam. Ada seorang ibu yang bahkan menutupi wajahnya dengan koran. Malu karena beberapa menit lalu, ia sempat berkomentar keras tentang pengemis yang nekat masuk bank. Seorang pria muda yang tadi duduk di kursi belakang bahkan mematikan ponselnya karena ia sempat merekam kejadian itu untuk bahan candaan di grup teman-temannya. Sekarang wajahnya pucat dan keringatnya menetes deras. Satpam yang tadi menegur Bu Siti kini berdiri tak jauh dari sana. Wajahnya benar-benar berubah. Dari yang tadinya penuh percaya diri dan sedikit arogan, kini berganti menjadi raut penyesalan yang dalam. Ia menatap Bu Siti dengan mata memerah, seakan ingin meminta maaf, tapi lidahnya keluh. Ia akhirnya memberanikan diri melangkah mendekat. Bu, saya minta maaf, katanya pelan dengan suara serak. Tadi, saya kira ibu orang yang salah tempat. Saya nggak tahu. Bu Siti memandangnya sebentar, kemudian tersenyum kecil. Nggak apa-apa nak, orang baik kadang salah paham. Yang penting kamu belajar dari situ. Ucapannya sederhana, tapi justru membuat dada satpam itu sesak. Ia menunduk dalam-dalam. Matanya mulai berkaca-kaca. Terima kasih Bu, katanya lirih sebelum kembali berdiri di posisinya. Kali ini dengan tatapan penuh hormat. Manajer bank kemudian meminta beberapa staf untuk memproses pencairan sesuai permintaan Bu Siti. Mereka bergegas tanpa banyak bicara, takut salah langkah. Di sisi lain, beberapa nasabah mulai saling berbisik pelan. Tapi kali ini bukan tawa atau ejekan yang terdengar. Yang ada hanyalah rasa kagum dan penasaran. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Wanita sederhana gitu punya uang segitu banyak. Bisik salah satunya. Kayaknya ada kisah besar di baliknya, jawab yang lain. Bu Siti hanya diam, tidak memperhatikan mereka. Ia sibuk menatap keluar jendela, melihat orang-orang lalu lalang di jalanan. Dalam pikirannya, ia teringat masa lalu, saat dirinya masih bekerja di rumah Pak Herman, majikan yang menganggapnya lebih dari sekadar pembantu. Ia teringat bagaimana ia dulu tidur di lantai dapur, makan sisa lauk, tapi tidak pernah mengeluh. Ia tahu hidupnya sederhana, tapi selalu bersyukur. Dan kini, tanpa ia sadari, semua kebaikan kecil yang dulu ia lakukan kembali menghampirinya dalam bentuk yang tidak pernah ia bayangkan. Ketika teller kembali dengan sejumlah berkas dan membawa formulir pencairan, manajer memastikan kembali jumlah yang ingin ditarik. Ibu mau ambil 200 juta, betul? Bu Siti mengangguk. Iya Pak, cukup itu aja. Sisanya biar di situ dulu. Saya nggak butuh banyak. Manajer sempat menatapnya kagum ibu. Nggak tertarik pakai uangnya untuk beli rumah, kendaraan, atau investasi? Tanyanya. Hati-hati. Bu Siti menggeleng sambil tersenyum. Saya dulu pernah punya rumah kecil di kampung, tapi kebakar. Enggak apa-apa. Sekarang saya mau bangun tempat tinggal buat anak-anak yatim di sana. Kalau saya masih dikasih umur,
Itu udah cukup. Suaranya tenang, tapi penuh keyakinan. Kalimat itu membuat beberapa pegawai bank menahan napas. Sementara proses administrasi berlangsung, beberapa orang yang tadi sempat menertawakan mendekati Bu Siti dengan langkah ragu. Seorang wanita muda berpakaian rapi yang tadi sempat berkomentar pedas, kini berdiri di depan Bu Siti dengan wajah memerah. "Bu, maaf ya, tadi saya ngomongnya kasar. Saya beneran gak tahu." Kalau ibu belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Bu Siti memotong dengan lembut, "Nak, orang baik gak perlu tahu siapa yang kaya. Cukup belajar untuk gak merendahkan orang lain." Wanita itu menunduk, air matanya menetes. Ia tidak pernah menyangka akan mendapat nasihat sebijak itu dari orang yang beberapa menit lalu ia remehkan. "Terima kasih, Bu," katanya sambil menghapus air mata. "Saya janji gak akan ngejek orang lagi." Manajer yang mendengar percakapan itu hanya menghela napas panjang. Hari itu, ia seperti belajar pelajaran hidup yang tidak akan pernah ia dapatkan di universitas manapun. Ia menatap Bu Siti dengan penuh rasa hormat. "Ibu, terima kasih. Kehadiran Ibu hari ini membuat kami semua belajar banyak," katanya tulus. Bu Siti menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, "Saya cuma datang mau ambil uang, Pak. Tapi kalau dengan begitu, saya bisa bantu orang lain belajar sesuatu. Mungkin itu juga bagian dari rencana Tuhan." Waktu berjalan lambat hari itu, seakan seluruh suasana di bank berubah menjadi ruang pembelajaran kehidupan. Tidak ada lagi canda tawa keras, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Semua menjadi lembut dan penuh hati-hati. Setiap orang seolah takut untuk bersikap kasar setelah melihat betapa sabarnya wanita tua itu. Ketika proses pencairan selesai dan uang sudah disiapkan, manajer sendiri yang menyerahkan amplop besar berisi sejumlah uang tunai kepada Bu Siti. Ia menunduk sedikit saat menyerahkannya. Sebuah sikap yang sangat jarang dilakukan pada nasabah. "Ini uangnya, Bu, 200 juta sesuai permintaan. Kami juga sudah bantu buatkan rekening donasi baru jika Ibu ingin mempermudah pengelolaan bantuan nanti," katanya sopan. Bu Siti menerima amplop itu dengan hati-hati. Ia tidak memandangnya dengan rasa bangga, malah seolah takut. "Terima kasih, Pak. Uang ini bukan punya saya sepenuhnya. Saya cuma dititipi," ucapnya. "Saya mau gunakan buat yang benar-benar butuh." Setelah semua selesai, Bu Siti berdiri dan bersiap pergi. Tapi sebelum melangkah ke pintu, ia menatap seluruh ruangan sekali lagi. Semua orang di sana, teller, satpam, nasabah, bahkan manajer, memperhatikannya dalam diam. Tidak ada satupun yang berani berkata apa-apa. Dengan suara lembut, Bu Siti berkata, "Saya cuma pengen bilang, jangan pernah nilai orang dari apa yang kelihatan. Kadang, yang kelihatan paling miskin, justru yang paling kaya hatinya. Dan yang kelihatan paling kaya, belum tentu punya hati yang tenang." Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan. Ada yang menunduk, ada yang meneteskan air mata. Ada pula yang diam, tapi dalam hatinya penuh rasa malu dan kagum. Beberapa orang bahkan diam-diam merekam momen itu. Tapi bukan untuk bahan gosip. Mereka ingin mengingatnya sebagai pelajaran hidup. Bu Siti lalu melangkah pelan keluar dari bank. Satpam yang tadi sempat menegurnya kini membuka pintu libar-libar dan menunduk hormat. "Hati-hati di jalan, Bu," katanya lirih. Bu Siti mengangguk sambil tersenyum hangat. "Terima kasih, Nak. Semoga harimu baik." Begitu ia melangkah keluar, udara panas kota menyambutnya. Tapi entah kenapa, langkahnya terasa ringan. Ia tidak peduli pandangan orang yang masih memperhatikannya dari balik kaca. Ia tahu, hari ini bukan tentang uang yang ia ambil, tapi tentang bagaimana Tuhan menegur manusia dengan cara yang lembut namun menggetarkan. Di dalam bank, suasana masih hening beberapa menit setelahnya. Manajer hanya berdiri menatap pintu keluar sambil menghela napas panjang. Kadang, Tuhan kirim guru kehidupan dengan pakaian lusuh, katanya lirih pada Dina.
teller muda yang kini masih menatap layar kosong. Dina mengangguk pelan, menahan air mata yang sudah menggenang. Hari itu, semua orang di bank itu diam, tapi di dalam hati mereka, sesuatu telah berubah. Mereka belajar bahwa penghinaan tidak membuat seseorang lebih tinggi, dan kerendahan hati tidak membuat seseorang lebih rendah. Dan nama Bu Siti akan mereka ingat bukan karena uang 100 miliarnya, tapi karena kebijaksanaan yang dibawanya tanpa pernah bermaksud menggurui. Hari itu terasa panjang bagi Bu Siti. Setelah semua keributan dan pandangan sinis di bank mereda, pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke masa ketika hidupnya benar-benar berada di titik paling rendah. Ia duduk di kursi tunggu sambil menggenggam erat buku tabungan itu, seperti memegang kenangan yang tidak akan pernah bisa hilang. Hatinya mulai bergetar, matanya menerawang, dan waktu seperti berhenti berputar. Ia teringat masa-masa ketika menjadi pembantu di rumah besar milik Pak Herman, seorang pria parubaya yang hidup sendirian sejak istrinya meninggal. Saat itu, Bu Siti baru saja kehilangan suaminya karena kecelakaan di proyek bangunan. Anaknya yang masih kecil dititipkan ke tetangga di kampung, karena ia harus bekerja di kota untuk bertahan hidup. Setiap hari, Bu Siti menyapu halaman luas, mencuci pakaian, memasak, bahkan mengurus kebun kecil di belakang rumah Pak Herman. Hidupnya sederhana, tapi hatinya selalu bersyukur. Tidak pernah sekalipun ia mengeluh. Pak Herman awalnya memperlakukan Bu Siti seperti karyawan biasa, tapi lama-lama ia melihat ketulusan yang jarang ditemuinya di dunia ini. Suatu sore, saat hujan turun deras, Bu Siti tetap berlari ke halaman untuk menutupi jemuran pakaian majikannya agar tidak basah. Tubuhnya kuyup, wajahnya menggigil, tapi ia tersenyum ketika Pak Herman menatapnya dengan heran. "Siti, kamu ini, kenapa nggak tunggu hujannya reda dulu?" Bu Siti menjawab dengan polos. "Kalau nunggu reda, nanti semua basah." "Pak, nggak enak kalau Bapak nggak punya baju kering buat besok." Sejak saat itu, Pak Herman mulai mempercayainya lebih dari sekadar pembantu. Tahun demi tahun berlalu, kesehatan Pak Herman mulai menurun. Dokter mendiagnosisnya mengidap penyakit jantung. Banyak kerabat yang dulu sering datang mulai menjauh. Mereka hanya datang kalau butuh sesuatu, tapi tak pernah benar-benar peduli. Dalam masa-masa itu, Bu Siti menjadi satu-satunya yang setia. Ia menyiapkan makan, membersihkan rumah, bahkan tidur di kursi dekat kamar Pak Herman agar bisa segera menolong jika terjadi sesuatu di malam hari. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, napas Pak Herman mulai sesak. Ia terbangun dan memanggil pelan, "Siti, Siti, tolong." Bu Siti segera bangun, menyalakan lampu, dan menopang tubuh majikannya. Dengan terburu-buru, ia menelepon ambulans, lalu memegangi tangan Pak Herman sambil terus berdoa. "Tenang, Pak, sabar ya. Ambulans sebentar lagi datang." Tapi di balik suaranya yang tegar, air matanya mengalir. Ia tahu waktu Pak Herman tidak lama lagi. Beberapa hari kemudian, di rumah sakit, dokter mengatakan kondisi Pak Herman semakin kritis. Di sisi ranjang, Bu Siti duduk dengan wajah lelah, tapi matanya tetap hangat. Pak Herman menatapnya dengan senyum lemah. "Siti," suaranya pelan. "Iya Pak, saya di sini," jawabnya sambil menggenggam tangan itu. "Selama ini kamu sudah bantu saya dengan tulus. Saya nggak punya keluarga yang peduli, tapi kamu tetap di sini. Kamu bukan cuma pembantu, Siti. Kamu sudah seperti keluarga saya sendiri." Bu Siti menunduk. Air matanya menetes di punggung tangan Pak Herman. "Jangan begitu, Pak. Saya cuma menjalankan kewajiban saya." Pak Herman menggeleng pelan. "Enggak, Siti. Dunia ini jarang punya orang seperti kamu." Ia meminta suster mengambil map kecil dari laci di sebelah tempat tidur. Di dalamnya ada surat wasiat dan beberapa dokumen bank. Dengan tangan gemetar,
ia menyerahkannya kepada Bu Siti. "Siti, ini uang saya di bank. Semua sudah atas nama kamu. Jangan kaget. Ya, saya tahu kamu gak butuh kemewahan. Tapi saya percaya kamu bisa menjaga amanah ini. Gunakan untuk hidupmu. Bantu orang yang susah. Dan jangan pernah berhenti jadi orang baik." Bu Siti menatap dokumen itu dengan bingung dan terharu. Ia tidak mengerti berapa jumlahnya. Tapi ia tahu ini bukan hal kecil. "Pak, saya nggak pantas nerima ini." Pak Herman hanya tersenyum. "Kalau kamu nggak pantas, siapa lagi, Siti? Kamu udah kasih saya ketenangan yang nggak bisa dibeli uang." Tak lama setelah itu, Pak Herman pergi untuk selamanya. Dunia Bu Siti terasa runtuh. Ia menangis berhari-hari, merasa kehilangan satu Satania, orang yang menghargainya sebagai manusia, bukan sekadar pembantu. Setelah semua urusan pemakaman selesai, ia memutuskan kembali ke kampung sebentar untuk menenangkan diri. Surat wasiat dan buku tabungan itu ia simpan rapi dalam tas kain usang. Tas yang masih ia bawa sampai hari ini. Tahun-tahun berlalu, Bu Siti hidup sederhana di kampung. Ia membuka warung kecil, mengajar anak-anak mengaji di musola, dan sering membagi hasil jualannya untuk anak yatim. Banyak orang tak tahu bahwa di balik kesederhanaannya, ia menyimpan harta luar biasa besar. Tapi bagi Bu Siti, kekayaan bukan sesuatu untuk dipamerkan. Ia lebih bahagia melihat orang lain tersenyum. Kadang, malam-malam sepi, ia habiskan dengan menatap langit sambil bicara sendiri. "Pak Herman, saya janji gak akan sia-siain amanah Bapak. Tapi saya juga belum berani ngambil uang itu. Saya takut jadi sombong." Hingga suatu hari, datang kabar bahwa musola di kampungnya butuh dana besar untuk direnovasi. Atapnya hampir roboh, dan banyak anak kecil yang belajar mengaji di bawah terpal bocor. Saat itu, Bu Siti merasa waktunya sudah tiba. Ia teringat pesan terakhir Pak Herman, "Gunakan untuk bantu orang yang butuh." Keesokan harinya, ia memutuskan pergi ke kota. Ia tidak menyiapkan apa-apa, hanya mengenakan baju seadanya dan sandal jepit bolong yang sudah menjadi saksi perjuangannya selama ini. Ia tidak peduli dengan penampilan. Dalam hatinya hanya ada satu niat, menepati amanah dan menolong sesama. Tapi siapa sangka niat tulus itu justru membuatnya dihina di depan umum. Dunia memang aneh, pikir Bu Siti. Orang yang memakai baju bagus dihormati, tapi yang berpakaian sederhana sering dianggap rendah. Ia sempat ingin mundur saat satpam di bank memandangnya sinis. Tapi teringat wajah anak-anak di kampung yang menunggu bantuan. Ia bertahan. Kini, duduk di ruang tunggu bank setelah semua kejadian itu, Bu Siti kembali mengenang semua perjuangan masa lalunya. Betapa berat hidupnya dulu, tapi juga betapa indah setiap ujian yang membentuknya jadi kuat seperti sekarang. Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan seperti ini. Dari pembantu rumah tangga hingga pemilik rekening miliaran rupiah. Bukan karena ambisi, tapi karena keikhlasan. Beberapa pegawai bank yang tadinya melihatnya dengan tatapan sinis, kini berbisik-bisik penuh rasa kagum. Mereka tidak tahu bahwa di balik penampilan lusuh itu tersimpan kisah hidup yang jauh lebih berharga dari angka-angka di rekening. Bu Siti tidak memperhatikan mereka. Ia hanya menatap foto kecil Pak Herman yang terselip di dalam buku tabungan, lalu tersenyum sambil berbisik lirih, "Terima kasih, Pak. Saya janji uang ini akan sampai ke tangan yang benar." Di luar sana, matahari mulai condong ke barat, menyinari wajah Bu Siti yang tenang. Semua kejadian hari itu terasa seperti ujian terakhir dari perjalanan panjang yang penuh luka, hinaan, dan kesabaran. Ia tahu hidupnya mungkin tidak panjang lagi, tapi hatinya damai karena telah melaksanakan amanah dengan sepenuh jiwa. Dalam diam, Bu Siti kembali memejamkan mata, membiarkan kenangan masa lalu
menari pelan di pikirannya tentang pengorbanan, ketulusan, dan cinta manusia yang tulus tanpa pamrih. Dan mungkin tanpa disadari, siapapun, kisahnya hari itu menjadi pengingat bahwa kekayaan sejati tidak pernah diukur dari pakaian, tapi dari hati yang ikhlas memberi meski pernah diremehkan dunia. Angin sore berhembus lembut di antara pepohonan kelapa yang melambai pelan. Burung-burung mulai kembali ke sarang. Sementara di kejauhan terdengar suara anak-anak tertawa riang di halaman bangunan baru yang berdiri di tengah desa. Bangunan itu belum sepenuhnya selesai, tapi sudah tampak megah dibanding rama-rama di sekitarnya. Itulah panti asuhan dan sekolah gratis yang didirikan Bu Siti. Hasil dari sebagian kecil uang yang dulu membuat orang-orang di bank terdiam tak percaya. Hari itu, Bu Siti berdiri di depan gerbang panti sambil memandangi tulisan sederhana di atas papan kayu. Panti asuhan dan sekolah gratis harapan hati, amanah dari Tuhan. Hurufnya masih miring-miring, dicat oleh anak muda desa dengan peralatan seadanya. Tapi bagi Bu Siti, papan kayu itu bukan sekadar tanda. Itu simbol harapan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua anak yang pernah merasa tidak punya tempat di dunia ini. Ketika kabar tentang Bu Siti pulang ke desa membawa berkah besar menyebar. Banyak warga awalnya tidak percaya. Mereka ingat bagaimana dulu Bu Siti sering keliling kampung membawa ember, mencuci pakaian orang lain demi beberapa ribu rupiah. Kadang ia juga mengumpulkan daun pisang untuk dijual ke pasar. Tak jarang orang mengejeknya, "Siti, kerja segitu kapan kayanya?" Tapi ia hanya tertawa kecil dan menjawab, "Rezeki itu bukan soal kaya, tapi soal sabar." Kini, orang-orang yang dulu meremehkannya justru datang berduyun-duyun. Ada yang ingin menolong, ada yang hanya ingin tahu, dan ada pula yang dayam-dayam berharap mendapat bagian dari rezekinya. Tapi Bu Siti tetap tenang. Ia tidak pernah berubah. Rumahnya masih rumah bambu sederhana. Dapurnya masih pakai tungku kayu, dan bajunya masih sama seperti dulu. Hanya kain polos yang bersih dan rapi. Suatu sore, seorang ibu muda datang membawa anak kecil yang kotor dan kurus. "Bu, anak saya yatim. Suami saya baru meninggal. Saya dengar Bu Siti buka sekolah gratis. Apa anak saya bisa sekolah di sini?" Bu Siti tersenyum dan menunduk menyentuh kepala anak itu. "Bisa, Nak. Semua anak di sini bisa belajar. Kita belajar bukan karena uang, tapi karena ingin punya masa depan." Anak itu memeluk Bu Siti tanpa bicara, sementara sang ibu meneteskan air mata haru. Hari-hari Bu Siti kini penuh kesibukan. Ia membantu guru-guru muda mengajar membaca dan berhitung, mengurus anak-anak yang tinggal di panti, bahkan memasak setiap pagi untuk mereka. Kadang tubuhnya lelah, tapi hatinya selalu ringan. Ia sering berkata pada anak-anak, "Kalau hidupmu berat, jangan menyerah. Berat itu bukan tanda Tuhan benci, tapi tanda kamu sedang dilatih jadi kuat." Anak-anak mendengarkan dengan penuh kagum. Waktu berlalu, dan nama Bu Siti mulai dikenal kemana-mana. Media lokal menulis tentangnya. Wartawan datang mewawancarai, menanyakan bagaimana bisa seorang wanita yang dulu dianggap gembel, kini membangun tempat sebesar itu. Tapi setiap kali ditanya, Bu Siti hanya menjawab dengan kalimat yang sama, "Saya cuma menjalankan amanah. Semua ini bukan karena saya hebat, tapi karena saya pernah susah dan tahu rasanya tidak punya apa-apa." Suatu hari, seorang lelaki paruh baya datang ke panti. Wajahnya asing, tapi dari cara bicaranya terlihat sopan dan berpendidikan. Ia memperkenalkan diri sebagai Rudi, anak dari salah satu sahabat lama Pak Herman. "Bu Siti, saya datang bukan untuk minta apa-apa. Saya cuma ingin bilang terima kasih. Waktu Bapak Herman masih hidup, beliau sering cerita tentang ibu. Katanya,
Kalau suatu hari beliau nggak ada, dia ingin ibu meneruskan kebaikannya. Dan saya lihat, ibu sudah melakukannya lebih dari yang bisa kami bayangkan. Bu Siti terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Pak Herman itu orang baik. Saya cuma ingin bikin dia bangga di atas sana. Pak Rudi mengangguk. Beliau pasti bangga, Bu. Setelah tamu itu pulang, Bu Siti duduk di beranda sambil memandangi anak-anak yang sedang bermain bola. Angin sore membawa aroma tanah basah dari sawah belakang. Ia menatap langit yang mulai jingga, lalu tersenyum pelan. Kalau bukan karena kesabaran, saya nggak mungkin sampai di sini. Dalam hatinya, ia teringat masa-masa di kota, saat dirinya dipermalukan di depan bank, saat semua orang memandang rendah, bahkan saat satpam hampir mengusirnya keluar. Tapi justru dari momen itulah, ia belajar arti sebenarnya dari kesabaran dan harga diri. Ia sadar, kehormatan manusia tidak pernah ditentukan oleh pakaian atau uang di tangan, tapi oleh ketulusan hati dan kejujuran niat. Setiap kali malam tiba, anak-anak di panti berkumpul di aula kecil untuk berdoa bersama. Mereka duduk melingkar, menundukkan kepala, dan Bu Siti biasanya duduk di tengah mereka sambil membaca doa pelan. Kadang suaranya serak karena lelah, tapi setiap kalimatnya penuh makna. Ya Tuhan, terima kasih sudah kasih kami makan hari ini. Terima kasih sudah kasih kami tempat untuk tidur dan orang-orang baik di sekitar kami. Jangan biarkan kami sombong kalau diberi lebih, dan jangan biarkan kami putus asa kalau diberi kurang. Anak-anak mengamini dengan suara kecil, dan suasana menjadi begitu damai. Namun, kehidupan Bu Siti tidak selalu mulus. Ketika kabar tentang kekayaannya makin menyebar, ada beberapa orang yang mulai memanfaatkan namanya. Ada yang pura-pura jadi relawan untuk mengelola dana panti, tapi diam-diam mengambil sebagian uang. Ada juga yang meminjam uang dengan alasan untuk usaha, lalu menghilang tanpa kabar. Saat hal itu terjadi, Bu Siti tidak marah. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin mereka lebih butuh uang itu daripada saya. Tuhan nanti yang balas." Sikapnya yang lembut membuat banyak orang kagum. Bahkan kepala desa pun datang suatu hari dan berkata, "Bu Siti, saya salut sama ibu. Biasanya orang kalau punya uang banyak berubah, tapi ibu enggak." Bu Siti menjawab pelan, "Saya udah pernah ngerasain susah, Pak. Jadi saya tahu uang bisa bikin orang lupa diri. Makanya saya nggak mau lupa asal saya." Hari-hari terus berjalan, dan panti itu makin berkembang. Anak-anak dari desa sekitar mulai berdatangan. Bahkan dari kampung sebelah. Mereka belajar membaca, menulis, berhitung, juga belajar tentang kehidupan. Bagaimana menghormati orang lain, bagaimana bersyukur dengan yang sedikit, dan bagaimana tidak menyerah walau keadaan sulit. Bu Siti sering duduk di tengah halaman sambil bercerita. Dulu, ibu juga nggak punya apa-apa. Ibu pernah dihina, pernah lapar, pernah nggak dianggap manusia. Tapi, ibu nggak pernah berhenti percaya bahwa Tuhan nggak tidur. Setiap air mata itu pasti diganti sama hal baik. Asalkan kita sabar. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Mereka melihat Bu Siti bukan hanya sebagai pengasuh, tapi sebagai sosok ibu yang memberi kasih sayang tanpa batas. Setiap kali mereka sedih, Bu Siti selalu punya cara menenangkan hati mereka. "Kalau kamu sedih, jangan disimpan sendiri," katanya suatu malam pada seorang anak yang menangis karena rindu orang tuanya. Tuhan dengar semua doa, bahkan yang cuma keluar lewat air mata. Waktu berlalu, dan panti itu mulai menarik perhatian pemerintah daerah. Mereka datang untuk memberikan penghargaan atas dedikasi Bu Siti dalam membangun pendidikan gratis bagi anak-anak desa. Tapi ketika rombongan pejabat datang membawa sertifikat dan kamera televisi, Bu Siti hanya tersenyum malu. "Saya nggak butuh penghargaan, Pak. Cukup lihat anak-anak ini bisa baca dan punya cita-cita.
Itu udah cukup buat saya. Sore itu, setelah semua tamu pulang, Bu Siti duduk di bawah pohon mangga besar di halaman belakang. Cahaya matahari menembus sela daun, menciptakan bayangan lembut di wajahnya yang mulai menua. Ia mengeluarkan foto lama dari saku bajunya, foto dirinya bersama Pak Herman di depan rumah besar di kota. Ia menatap lama, lalu berbisik pelan, "Pak, saya udah lakuin apa yang Bapak minta. Saya jaga amanah ini bukan buat sombong, tapi buat nyenengin hati orang lain. Terima kasih udah percaya sama orang kayak saya." Malamnya, sebelum tidur, Bu Siti menatap langit penuh bintang dari jendela kamarnya. Angin membawa suara anak-anak yang tertawa di kamar sebelah. Dan di antara suara itu, hatinya terasa hangat. Ia sadar, keajaiban kehidupan tidak datang dari uang semata, tapi dari niat baik yang dijaga dengan tulus. Dari kesabaran, dari keteguhan hati, dari luka yang tidak dibalas dendam, tapi dijadikan kekuatan untuk menolong orang lain. Ia menutup mata sambil tersenyum. Hidup itu gak perlu mewah. Yang penting bermanfaat. Di luar, bulan bersinar lembut, menerangi panti yang kini berdiri kokoh di tengah desa. Simbol nyata dari sebuah keajaiban yang lahir dari kesederhanaan, ketulusan, dan doa yang tak pernah berhenti. Dan mungkin tanpa disadari siapapun, Bu Siti telah menjadi bukti hidup bahwa kadang orang yang paling diremehkan justru dipilih Tuhan untuk menunjukkan arti sebenarnya dari keajaiban kehidupan. Waktu terus berjalan, musim berganti, dan suasana di desa kecil tempat Bu Siti tinggal kini semakin ramai dan penuh kehidupan. Panti asuhan dan sekolah gratis yang ia bangun kini berdiri kokoh dengan warna cat baru yang cerah. Di pagi hari terdengar suara anak-anak mengaji, dan di sore hari mereka bermain di halaman sambil tertawa bahagia. Tak ada yang menyangka, wanita tua yang dulu datang ke bank dengan sandal jepit bolong, kini menjadi sosok yang dihormati. Bukan karena kekayaannya, tapi karena ketulusan hatinya yang begitu luas. Suatu pagi, ketika Bu Siti sedang menyapu halaman panti dengan sapu lidi, dua sosok berjalan perlahan dari arah jalan utama. Mereka tampak ragu-ragu, seperti orang yang menahan malu. Begitu jarak semakin dekat, Bu Siti mengenali wajah mereka. Satpam dan teller dari bank tempat dulu ia dihina habis-habisan. Satpam itu kini tampak lebih tua. Rambutnya mulai beruban, dan matanya tidak setajam dulu. Sementara teller perempuan itu terlihat berbeda. Tidak lagi dengan dandanan mencolok seperti saat di kota, melainkan memakai baju sederhana dan kerudung polos. Bu Siti berhenti menyapu. Ia tersenyum lembut. "Loh, kalian dari bank itu kan?" Mereka menunduk hampir bersamaan. Teller itu berbicara pelan. Suaranya terdengar seperti menahan air mata. "Iya, Bu. Kami datang mau minta maaf. Dulu kami salah. Kami terlalu cepat menilai Ibu. Kami cuma lihat dari luar. Nggak tahu siapa Ibu sebenarnya." Bu Siti menatap mereka dengan tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Hanya tatapan lembut yang membuat hati siapapun terasa kecil di hadapannya. "Nak, manusia memang sering salah lihat. Dulu Ibu juga sering dinilai dari pakaian Ibu, bukan dari hati. Tapi kalau Ibu marah, apa bedanya Ibu sama mereka yang dulu menghina?" Satpam itu menunduk makin dalam. "Bu, sejak kejadian itu, hidup saya berubah. Setiap kali lihat orang miskin, saya selalu ingat Ibu. Saya malu sama diri sendiri. Sekarang saya nggak kerja di bank lagi. Saya ikut jadi relawan, bantu-bantu orang jalanan." Teller perempuan itu menambahkan, "Saya juga, Bu. Setelah tahu uang Ibu itu bukan hasil sombong, tapi amanah, saya merasa hancur. Saya resign. Sekarang saya ngajar anak-anak di panti yatim di kota. Tapi hari ini saya pengen datang langsung buat bantu di sini. Kalau Ibu izinkan." Bu Siti tersenyum lebar. Kalau niatnya baik, kenapa harus izin?
Panti ini terbuka buat siapa aja yang mau bantu. Kalian boleh bantu masak, bersih-bersih, ngajar, apa aja. Di sini semua orang sama. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Sejak hari itu, setiap akhir pekan, 2 orang itu datang ke panti. Mereka membantu membersihkan halaman, mencuci piring, bermain dengan anak-anak, bahkan ikut mengajar membaca dan menulis. Anak-anak memanggil mereka om dan tante dengan penuh kasih, tanpa tahu bahwa dulu keduanya pernah jadi orang yang merendahkan Bu Siti. Minggu demi minggu berlalu, dan suasana di panti semakin hangat. Satpam yang dulu bersuara keras, kini sering tertawa bersama anak-anak, menggendong yang kecil-kecil, dan membantu memperbaiki genteng bocor. Teller yang dulu bicara sinis, kini rajin mengajari anak-anak membaca Al-Quran dengan sabar. Dalam hati mereka, setiap senyum anak-anak itu terasa seperti obat untuk luka rasa bersalah yang selama ini mereka bawa. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Bu Siti duduk di beranda bersama keduanya. Mereka baru selesai menanam pohon mangga di halaman belakang. Simbol harapan baru, kata Bu Siti. Udara sore terasa sejuk, dan angin berhembus membawa aroma tanah basah. Suasana hening sejenak sebelum Bu Siti mulai berbicara pelan. Kalian tahu nggak, Nak, hidup ini lucu. Kadang Tuhan ngasih kita ujian bukan buat nyakitin, tapi buat ngingetin. Kalau dulu ibu nggak dihina, mungkin ibu nggak akan ngerti rasanya dikuatkan sama kesabaran. Teller itu menatap Bu Siti dengan mata yang berkaca-kaca. Bu, ibu nggak dendam sama sekali, ya? Bu Siti tersenyum, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Dendam itu kayak racun, Nak. Kalau ibu pelihara, yang sakit bukan orang lain, tapi hati ibu sendiri. Lagi pula, kalau kita maafin orang, belum tentu mereka untung. Tapi yang pasti, hati kita tenang. Mereka semua terdiam. Hanya suara anak-anak yang tertawa di kejauhan mengisi keheningan sore itu. Bu Siti melanjutkan. Suaranya lembut tapi tegas. Hidup itu nggak tentang siapa yang kaya atau miskin. Uang bisa bikin orang terlihat besar, tapi cuma hati yang ikhlas yang bisa bikin hidup jadi lapang. Dulu waktu ibu punya uang 100 miliar, ibu sempat takut juga. Takut uang itu malah bikin ibu lupa diri. Tapi ternyata uang itu cuma alat, bukan tujuan. Satpam itu menatapnya penuh kagum. Bu, saya dulu pikir orang miskin itu pasti malas, nggak mau berjuang. Tapi setelah lihat ibu, saya baru sadar, yang miskin itu bukan hartanya, tapi pikirannya. Bu Siti mengangguk pelan. Benar, Nak. Banyak orang kaya yang miskin hati, dan banyak orang miskin yang kaya rasa syukur. Semua tergantung gimana kita memandang hidup. Hari mulai gelap, dan lampu-lampu di panti menyala satu persatu. Anak-anak berlarian ke aula untuk makan malam, dan aroma sayur lodeh menguar dari dapur. Bu Siti berdiri perlahan, menepuk bahu 2 tamunya itu. Yuk, makan bareng anak-anak. Di sini gak ada meja khusus. Semua sama, semua keluarga. Mereka berjalan bersama ke aula. Di sana, anak-anak sudah duduk melingkar sambil menunggu. Beberapa anak menyodorkan piring pada teller itu, berkata polos, "Tante, makan yang banyak, biar kuat bantu Bu Siti." Teller itu hampir menangis mendengar kata-kata itu. Sementara satpam duduk di samping anak laki-laki kecil yang dengan gembira bercerita tentang si Tania ingin jadi polisi supaya bisa melindungi orang. Malam itu, setelah makan malam dan doa bersama, Bu Siti berbicara di depan semua anak dan relawan. Suaranya lembut tapi penuh makna. Anak-anakku, ibu pengen kalian belajar satu hal. Jangan pernah menilai orang dari bajunya, dari rumahnya, atau dari uangnya. Karena yang kelihatan di luar itu gak selalu sama dengan isi hatinya. Dulu ibu pernah dihina karena penampilan ibu. Tapi justru dari situ ibu belajar bahwa harga diri itu gak ditentukan oleh pandangan orang lain. Semua yang hadir diam mendengarkan. Bahkan beberapa anak tampak terharu. Bu Siti melanjutkan.
Hidup itu kayak roda. Kadang kita di bawah, kadang di atas. Tapi waktu di bawah, jangan iri sama yang di atas. Waktu di atas, jangan lupa lihat ke bawah. Karena semua yang kita punya itu cuma titipan. Hari ini kita punya, besok bisa hilang. Taylor menunduk, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia teringat wajah Bu Siti saat dulu berdiri di depan loket. Dengan tatapan sabar, meski seluruh ruangan menertawakannya. Betapa sombong dirinya dulu. Betapa piciknya hatinya yang hanya menilai dari baju lusuh dan tas kain usang. Tapi kini, ia merasa beruntung masih sempat menebus kesalahannya. Setelah semua anak tidur malam itu, Bu Siti duduk sendirian di teras panti. Bulan purnama bersinar terang, menerangi halaman luas yang kini penuh pohon buah yang ditanam bersama anak-anak. Ia memandangi langit sambil berbisik. Tuan, terima kasih. Dulu kau kasih saya ujian lewat hinaan, sekarang kau kasih saya kedamaian lewat ampunan. Hidup ini ternyata indah kalau dijalani dengan hati ikhlas. Tiba-tiba, Satpam dan Taylor keluar dari aula, membawa 2 gelas teh hangat. Mereka duduk di samping Bu Siti, ikut menatap bulan. Satpam itu berkata pelan, "Bu, kalau aja semua orang punya hati kayak ibu, dunia ini pasti lebih tenang." Bu Siti tertawa kecil. "Jangan begitu, Nak. Dunia ini butuh orang salah juga. Biar ada yang belajar dari kesalahan. Yang penting, jangan ulangi lagi. Itu udah cukup." Malam semakin larut, dan suara jangkrik mulai terdengar dari sawah belakang. Dalam keheningan itu, Bu Siti menatap mereka dan mengucapkan kalimat terakhirnya malam itu. Kalimat yang kelak diingat semua orang sebagai pelajaran hidup paling berharga. Uang bisa bikin orang kaya, tapi hati yang ikhlaslah yang bikin hidup jadi tenang. Jangan pernah menilai orang dari penampilannya, karena di balik baju lusuh bisa saja ada hati yang lebih berharga dari 100 miliar. Beberapa bulan kemudian, Bu Siti meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Desa itu berduka. Semua anak panti menangis. Begitu juga warga yang dulu pernah meremehkannya. Satpam dan Taylor yang kini sudah seperti keluarga ikut memandikan jenazahnya dengan penuh hormat. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai wanita lusuh, tapi sebagai manusia yang mulia. Di pemakamannya, ratusan orang datang mengiringi. Tak ada peti mewah, tak ada karangan bunga mahal, tapi setiap langkah menuju liang lahat dipenuhi doa dan air mata tulus. Di batu nisannya hanya tertulis singkat, "Siti binti Abdullah, hidup dalam kesabaran, pergi dalam keikhlasan." Setelah pemakaman selesai, anak-anak panti menanam bunga melati di sekeliling makamnya. Taylor dan Satpam berdiri di sana cukup lama, memandangi nisan itu dengan mata berkaca-kaca. Satpam itu berbisik, "Bu, kami gak akan lupa pesan ibu. Kami janji terus bantu orang yang butuh." Taylor mengusap air matanya dan menambahkan, "Terima kasih, Bu Siti. Ibu bukan cuma ngajarin kami tentang hidup, tapi juga tentang bagaimana jadi manusia." Hari berganti minggu, dan meski Bu Siti telah tiada, semangatnya tetap hidup di hati banyak orang. Panti itu kini berkembang lebih besar, dengan bantuan dari berbagai pihak. Dan setiap kali ada anak baru datang, para relawan selalu menceritakan kisah tentang wanita tua yang dulu dihina di bank, tapi memilih memaafkan dan membalas dengan kasih. Mereka menutup cerita itu dengan kalimat yang kini menjadi pesan abadi dari Bu Siti. Jangan pernah malu jadi orang sederhana, karena kesederhanaan adalah kemewahan yang tidak semua orang bisa punya. Dan begitulah kisah Bu Siti berakhir, bukan dengan kekayaan yang berlimpah, tapi dengan warisan kebaikan yang tak ternilai. Sebuah kisah yang lahir dari luka, tumbuh dalam kesabaran, dan berakhir dalam keajaiban yang menenangkan jiwa. Karena pada akhirnya, seperti kata Bu Siti, kekayaan sejati bukanlah 100 miliar di rekening, tapi hati yang penuh rasa syukur, cinta, dan keikhlasan.
Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.